Nah, pada kesempatan ini, saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya. Bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah, ya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa, saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya, saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua teman-teman, ya, bukan bukan, mengarang-ngarang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong, ya, suka menipu, tapi herannya itu didukung sama pemerintah, ya. Mereka mendapatkan, dukungan yang sangat sangat maksimal, ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu apologet-apologet muslim itu tidak pernah ada yang ditangkap. Cuma satu-satunya Yahya Waloni itu pun cuman, kalau saya bilang cuma kamuflase aja supaya kelihatan bahwa ada sedikit keseimbangan. Nah, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa Yahya Waloni itu tidak dikenakan penistaan agama. Coba masyarakat Indonesia cek kata-katanya Yahya Waloni, ya. Bagaimana bagaimana, sangat brutalnya kata-katanya, bagaimana sangat sangat kejamnya kata-kata kalau menista agama Kristen, tapi tidak pernah dikenakan, undang-undang penistaan agama, ya. Beda jauh kan dengan Muhammad KC waktu itu. Muhammad KC kata-katanya tidak sesadis sesadis siapa, Yahya Waloni, tapi ya Muhammad KC dituntut pada waktu itu 10 tahun dan divonis 8 tahun, ya. Di mana keadilan di Indonesia? Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya, hapus saja sila kelima itu, ya. Tidak ada keadilan, dan yang merasakan itu kaum minoritas. Kenapa saya sampaikan, saya buka, supaya pemerintah Indonesia itu ada evaluasi, ya. Jangan berhentilah, stoplah untuk, kaum minoritas terus, diperlakukan dengan sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jadi, sama dengan contoh saya sampaikan, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghentikan ibadah yang di Bogor, pada waktu itu ditangkap. Itu pun juga saya bilang hanya kamuflase supaya kelihatan bahwa Indonesia ini ada sedikit keadilan. Tapi semuanya permainan, ya. Orang yang ditangkap itu cuman 1 bulan di Polda, habis itu dilepas, dibebaskan. Begitu teman-teman, ya. Tapi kalau seperti yang Kristen-Kristen, seperti Yusuf Manubulu, tidak ada salah loh. Nanti saya akan jelaskan ceritanya supaya lebih lebih detail, ya, supaya semua pada tahu. Nanti nanti masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Kalianlah bisa menilai, apakah cara kerja polisi ini benar. Nanti saya akan bahas secara khusus si Ahmad Wiyagus itu, Kapolda Jawa Barat itu, ya. Supaya saya berharap ada orang yang punya hati nurani dan ayo berseru supaya orang ini nggak cocok jadi Kapolda, ya. Ini orang seperti ini punya hati sangat kejam, ya, tidak menjalankan aturan dengan benar. Jalankanlah aturan dengan benar, bukan atas pesanan, ya. Bukan atas pesanan, bukan atas permintaan mayoritas,
tapi jalankanlah hukum yang benar. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu terkait penangkapannya di beberapa tahun yang lalu atau di tahun yang lalu ya. Kita sudah mendengarkan bahwa di balik penangkapannya itu ada perintah seorang pejabat yang bernama Ridwan Kamil ya. Dan kita tahu teman-teman ya, akhir-akhir ini begitu tumpulnya hukum bagi mayoritas, sekalipun di depan mata mereka, mayoritas oknum-oknumnya, mereka melakukan penghinaan, penistaan terhadap agama Kristen, namun kita tahu bahwa hukum itu tumpul bagi mereka. Siapakah di antara mereka yang sudah dilakukan proses hukum secara adil? Apakah kita lihat Ustadz Yaya Waloni itu diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan hukum yang berlaku? Bagaimana perbandingannya dengan MKC yang di mana-mana nilai pidana yang mereka langgar itu, hukum pidana yang mereka langgar itu sama, tetapi pada proses hukumnya, pada vonis hukumnya itu jauh berbeda teman-teman ya. Yaya Waloni itu divonis 5 bulan teman-teman, tidak lama, sekalipun dia begitu teriak-teriak, begitu kasar, begitu lantang dia menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus. Tetapi pada faktanya itu hukum bagi dia itu tumpul teman-teman. Kita sudah menyaksikan sendiri itu. Dan bagaimana dengan MKC? Ketika dia di tahanan itu, dia dianiaya oleh seorang Napoleon Bonaparte teman-teman ya. Bahkan itu tinja itu bisa dilumurin ke mukanya ya. Itu luar biasa penganiayaan seperti itu. Dan kita tahu dan bisa kita nilai dari situ ya, bahwa tidak ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini fakta yang diceritakan oleh seorang pendeta Yusuf Manubulu. Dan itu kita lihat beberapa apologet Kristen itu yang sudah diproses secara hukum seperti MKC ini tadi, dan kemudian Anak Bata, Gracia Pelo, dan juga kawan-kawan yang lainnya ya. Ada yang diproses secara hukum luar biasa teman-teman, diseret ke penjara. Nah, tetapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad yang sama sekali itu tidak ada rasa bersalahnya ketika dia mengatakan ada jin kafir dalam salib. Nah, ini kita bisa menilai bagaimana bobroknya hukum di negara kita yang dimana itu diterapkan secara tidak adil. Itu nyata teman-teman ya. Mari kita bisa melihat sendiri ya apa yang terjadi di negeri kita. Bagaimana dengan mereka? Bahkan mereka yang melakukan pembubaran ibadah, bahkan seperti si Wawan kemarin yang dengan terang-terangan dia masuk ke gereja, naik ke altar dengan beraninya, dengan gagahnya, dia menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Bagaimana sekarang proses hukumnya? Apakah kepadanya diberlakukan hukum yang seadil-adilnya? Nah, kita tidak tahu teman-teman ya. Bahkan kemarin itu kita lihat ada demo di depan Polda Lampung ya. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa memang kita ini minoritas semakin ditekan memang secara hukum. Dan memang diperalat hukum ini untuk menindas minoritas menurut saya. Karena ini fakta. Nah, ini fakta teman-teman. Dan ada beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan yang terlibat dalam apologet dan kemudian mereka diproses secara hukum. Nah, seperti Gracia Pelo, ketika dia membahas tentang agama sebelah teman-teman itu secara akademis, tetapi itu tetap diproses secara hukum. Bagaimana dengan mereka yang mengaku-ngaku itu ustadz seperti Ustadz Kainama, Donditan, Nandar, dan antek-anteknya. Mereka itu membahas tentang Alkitab itu tanpa segan-segannya teman-teman ya. Nah, mereka tidak pernah takut dengan hukum yang berlaku di negara kita. Tetapi kita tahu faktanya teman-teman, bahwa ketika kita orang Kristen ini semakin ditindas, semakin dikucilkan, semakin ditekan, kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita, bahwa dengan jalan itu banyak orang yang percaya kepada Kristus, teman-teman. Itu faktanya. Dan kita lihat akhir-akhir ini ada banyak orang yang murtad dari keyakinannya dan mengikut Yesus, menyerahkan hidup kepada Kristus. Nah, kenapa? Karena mereka melihat fakta bagaimana orang Kristen itu setia dan taat kepada imannya sendiri, sekalipun dipenjara, sekalipun dianiaya. Nah,
Kita lihat beberapa pendeta sampai ada yang lari ke luar negeri ya, karena itu ditetapkan tersangka tanpa ada bukti. Seperti Saifudi Ibrahim, Paul Jang, mereka tinggal di luar negeri sekarang teman-teman. Nah, bagaimana dengan mereka yang masih ada di dalam negeri, khususnya mereka oknum-oknum ustadz seperti Kainama ini? Mereka di dalam negeri tapi mereka aman teman-teman ya, karena mereka merasa mayoritas dan mereka merasa punya mereka lah hukum itu. Sehingga mereka tidak pernah takut, tidak pernah segan-segan untuk membahas tentang kitab suci Kristen. Kalau seandainya mereka memiliki rasa segan, rasa takut terhadap hukum, maka mereka tidak akan pernah membahas tentang kekristenan, apalagi menghina, menghujat kekristenan. Tetapi karena mereka merasa bahwa milik mereka lah hukum itu, makanya mereka tidak pernah takut. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan, sekalipun ada oknum-oknum pejabat ya yang seolah-olah toleransi, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana hatinya. Seperti Gubernur Jawa Barat ini teman-teman ya, khususnya Ridwan Kamil. Dia itu kelihatan toleransi, bahkan dia mengeluarkan IMB gereja ya, izin pembangunan gereja, supaya saudara-saudara kita Kristen itu bisa beribadah dengan membangunnya gereja, mereka punya tempat untuk beribadah. Tetapi di balik rasa toleransi itu yang terlihat di media sosial, ternyata dia dalang dari penangkapan pendeta Yusuf Manubulu itu sendiri. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian para murtadin yang ditampilkan oleh pendeta Yusuf Manubulu, itu sama sekali tidak ada namanya penghinaan ataupun penghujatan dari mulut mereka yang murtadin, yang membawa kesaksian bagaimana mereka perjalanannya, pertobatan mereka mengikut Yesus, apa yang mereka alami, bagaimana kehidupan mereka sebelum mengenal Kristus, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka masih meyakini agama lamanya. Nah teman-teman, semuanya mereka menceritakan itu. Tetapi kenapa kemudian ada yang mempermasalahkan itu, ada yang mempersoalkan itu? Apakah mereka khawatir, mereka takut kalau saudara-saudara seimannya itu meninggalkan agama lamanya dan kemudian mengikut Yesus? Apakah mereka khawatir terhadap semua itu? Nah, teman-teman, dan akhir-akhir ini juga kita lihat ya bagaimana pendeta Gilbert itu masih banyak saudara-saudara kita para polemikus khususnya yang tidak berterima, bahkan mereka berusaha memotong atau mengedit-edit video pendeta Gilbert supaya Gilbert ini bisa diproses secara hukum teman-teman. Bahkan sampai kemarin itu kita lihat pendeta Gilbert itu mengunjungi atau bertemu dengan Yusuf Kala, dan kemudian dia meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan bahkan dia mencium tangan Yusuf Kala pada saat itu teman-teman ya. Nah artinya bahwa pendeta Gilbert punya kesadaran bahwa dia itu salah sekalipun tidak ada niat di hatinya untuk menghina, menghujat. Nah tidak ada niat hatinya, hanya membuat perbandingan saja teman-teman. Tapi ketika ada orang yang keberatan dan ada yang tidak terima, maka mereka tetap berusaha untuk melaporkan pendeta Gilbert. Nah teman-teman, artinya bahwa mereka itu tidak pernah bisa senang, tidak pernah bisa tenang kalau misalnya orang-orang yang menyinggung agama mereka itu lolos dari hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi coba kalau mereka. Nah teman-teman, itulah Yusuf Manubulu mengingatkan kita bagaimana oknum pejabat tersebut itu yang begitu luar biasanya menjolimi seorang pendeta. Bahkan dialah diduga dibalik penangkapan pendeta Yusuf Manubulu. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.